Dan salah satu hadis ini yang diriwayatkan Imam Bukhari, tidak ada amal salih di selain 10 hari pertama yang paling dicintai Allah sebagaimana di 10 hari Dzulhijjah itu. Sampai ada sahabat kaget mendengar berita gembira, sampai ada yang bertanya, ya Rasulullah, terus bagaimana jihad fi sabilillah yang sinilai amal jihad tidak sampai? Masih amal salih lebih jauh baik daripada jihad fi sabilillah. Kecuali jihad itu orang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan harta dan tidak balik lagi. Berarti dia sudah menghabiskan hartanya di jalan Allah, kemudian dia mati syahid. Baru bisa menjadi nilai ibadah di dalam 10 hari pertama. Apa kewajiban dan yang kita memerlukan untuk melaksanakan amal salih? Banyak amal-amal salih yang kita bisa lakukan selama 10 hari pertama mulai dari hari ini. Memang yang terbaik di 10 hari pertama untuk bulan Dzulhijjah untuk laksanakan umrah dan haji. Jadi amalan yang utama untuk dilaksanakan di 10 hari pertama adalah umrah dan haji. Terus di antara amal-amal lain selain haji umrah adalah puasa. Oleh karena itu disebut di hadis yang qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku. Kenapa di sini ibadah puasa khususnya dinamakan puasa itu untukku, kata Allah? Ini hadis qudsi, untukku. Padahal semua ibadah sebenarnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena rahasia puasa beda sama ibadah-ibadah yang lain. Salat bisa jadi riya, haji, umrah, bacaan Quran, bersedekah, walaupun kita berusaha ikhlas, menjaga ikhlas, tapi ada namanya bisikan-bisikan syaitan berusaha menjadi amal kita riya. Kecuali puasa. Orang pun walaupun kita bohong, kita berkata berpuasa, tidak ada yang tahu kita puasa enggak. Bisa sambil wudu, terus minum. Dan di sebelah kita dia fikir kita, tapi separuhnya buang, separuhnya minum. Bisa jadi. Oleh karena itu Allah rahasiakan pahalanya. Semua amal saleh dibalas oleh Allah 10 kali lipat kecuali puasa. Sampai kata ulama batasnya tidak ada yang tahu. Kembali kepada murni ikhlas kita. Oleh karena itu kesempatan untuk kita mengisi 10 hari pertama di antara lain, kalau kita tidak sempat tahun ini haji umrah, alhamdulillah ada kesempatan kita mengisi berpuasa. Jadi hadis ini yang muttafaqun alaih, orang yang puasa 1 hari mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari neraka jahanam 70 tahun. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesempatan di 10 hari pertama jangan sia-sia berpuasa. Mau berturut-turut boleh, tidak sanggup setiap hari, mau giliran boleh, mau 1 hari pun boleh. Tapi sayang sekali kalau sudah lewat kesempatan ini kita tidak memanfaatkan. Apa keutamaannya, apa fadilahnya, apa pahalanya? Mendapatkan ampunan dosa lalu sama dosa yang tahun yang akan datang. Sebagaimana di hadis yang disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah wallati ba'dah." Rasulullah sallallahu mengharapkan, dan kalau Rasulullah mengharapkan berarti sudah terkabul. Harapan Rasulullah sallallahu adalah puasa hari Arafah menghapus dosa tahun lalu sama dosa yang tahun yang akan datang. Selanjutnya, di antara amalan yang perlu kita jaga selama 10 hari adalah takbir dan zikir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala suratul Hajj, surah 22 ayat 28. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Yang suka catat tulisan, tolong tulis. Al-Hajj surah 22 ayat 28. Takbir itu ada 2 macam. Maksudnya takbir apa? Disebut di hadis selanjutnya yang diriwayatkan Imam Ahmad, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Di dalam 10 hari pertama berbanyalah tahlil, berbanyalah takbir, berbanyalah tahmid. Hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad. Apa itu takbir, tahlil, tahmid? Yang kita suka baca di hari raya Idul Fitri. Apa yang kita baca? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Yang tadi saya bacakan ada 2 macam. Artinya ada 2 waktu.
Ada yang pertama takbir mutlak, umum. Tidak ada batas. Di masjid, di jalan, di rumah, di pasar. Jadi takbir itu ada dua macam. Yang pertama takbir mutlak. Takbir mutlak artinya umum. Tidak punya batas. Di mana saja boleh, di waktu mana saja boleh. Di masjid, di luar masjid, di pasar, di mall, di jalan. Dan ini menjadi salah satu sunnah yang tertinggal. Menjadi juga salah satu ciri hari kiamat tertinggal sunnah Rasulullah. Hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmizi. Pahalanya sangat luar biasa. Kalau masuk mall belanja, malah sahabat begitu mendengar hadis ini suka ke pasar. Tapi bukan untuk belanja, hanya untuk membaca doa ini. Mendapatkan apa? 1 juta kebaikan, menghapus 1 juta kejahatan, menaikkan 1 juta derajat. Sama-sama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Terus? Stop. Umumnya habis yuhyi wa yumit, umumnya wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu umum. Tapi kalau yang di mall ada tambahan, habis yuhyi wa yumit, coba ikut wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tidak perlu ramai-ramai dan tidak perlu kerasin suara. Kalau ini untuk doa yang orang suka malu. Kalau malu kerasin suara, karena takbir kan keras suara. Ramai-ramai ke mall bertakbir dianggap stres. Udah baca doa masuk mall, insyaallah tidak dianggap stres. Karena kita bisa baca dengan suara sendiri. Selanjutnya, yang kedua takbir muqayyad. Yang pertama apa? Takbir mutlak. Apa artinya mutlak? Umum, bebas, di mana-mana. Waktunya juga kapan saja. Yang kedua, takbir muqayyad, artinya takbir terikat. Punya waktu tertentu. Kapan dia mulai? Takbir muqayyad mulai subuh hari Arafah. Mulai subuh hari Arafah. Itu namanya muqayyad, terikat. Artinya terikat, bukan bebas, punya waktu tertentu. Takbir yang mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 3 kali, 5 kali. Bagusnya jaga witir. Jangan hanya 2 kali atau 4 kali. Kalau mau berbanyak, diusahakan dengan witir. 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ya. Atau 1. Boleh dipimpin oleh imam, atau kalau anda salat sendiri di rumah, khususnya ibu-ibu salat di rumah, habis salat bertakbir sebelum mulai zikir-zikir yang lain yang biasa kita baca selepas salat, istighfar, Allahumma antas salam. Sebelumnya itu membaca dulu takbir itu. Tapi kalau Idul Adha masih terus bertakbir sampai salat asar di hari yang ketiga, hari tasyriq. Berarti berapa hari? Kamis, Arafah, Jumat, Lebaran, Sabtu, tasyriq pertama, Minggu, tasyriq kedua, Senin, tasyriq ketiga, sampai salat asar. Kalau sudah masuk maghrib, berarti habis maghrib di hari yang ketiga tidak boleh takbir, karena haji sudah selesai. Seterusnya, berbanyak amal salih yang lain selain tadi saya jelaskan haji umrah. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, takbir. Yang keempat dan yang lain-lain adalah bersedekah. Jaga salat malam, silaturrahim, jaga salat berjamaah di masjid. Khususnya Bapak Ibu, ini kesempatan. Yang merasa diri selama ini tidak rutin salat di masjid berjamaah, inilah kesempatan kita bertaubatan nasuha di 10 hari pertama. Agar begitu datangnya hari Arafah, kita mendapatkan pahala yang sangat besar, bebas dari neraka Jahannam, jauh dari berbuat kezaliman, jauh dari dosa maksiat, jauh dari durhaka, saling memaafkan,
jaga lidahnya, tidak berghibah, tidak bernamimah, khususnya di malam 10 pertama Dzulhijjah, mulai dari hari ini sampai besoknya Idul Adha, diajurkan kita berbanyak amal salih karena Allah paling cinta amal salih di dalamnya. Di antara amal salih bersedekah. Walaupun ada berbeda pendapat apakah kurban itu wajib atau sunnah muakkadah, tapi yang jelas dan kuat adalah sunnah muakkadah, tapi wajib bagi orang yang mampu. Kurban itu sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari mana? Dalilnya apa? Surah As-Saffat. Tolong simpan. Surah 37. Surah 37 ayat 102 sampai dengan ayat 107. 102 sampai ayat 107. Surat As-Saffat. Yang suka baca Yasin, Yasin surah 36. Teruskan lagi surah 37 habis Yasin As-Saffat. Buka ayat 102 sampai 107. Di situ Allah menjelaskan peristiwa cerita yang terjadi antara Nabi Ibrahim sama anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim melihat mimpi sembelih anaknya Ismail karena mimpi para nabi adalah wahyu. Begitu dia datang mau sembelih anaknya, sebagaimana Allah menjelaskan di surah 37 ayat 102 sampai ayat 107, Allah gantikan dengan 1 ekor kambing.